Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Arda Dunasito. Hari ini saya jalan-jalan aja, motoran sambil cari kopi, sambil sepertinya pengen bahas dunia permotoran Indonesia. Oke. Serang kondisi macet gini sebenarnya lebih ngeri loh. Ngerinya kenapa? Biasanya ada yang motor kenceng dari belakangan mobil, atau udah di depan mobil, ini udah bisa diter kena. Malah macet guys. Mau mulai ngobrolin tentang dunia permotoran, tapi kok masih macet jalanannya. Ntar dulu deh ya, nunggu agak lancar biar ngobrolnya bisa enak. Nggak ngobrol sih, ngobrol itu udah arah ya. Ini ngoceh sendirian biar ngocehnya bisa enak. Oke, ini udah agak lancar jalanannya. Yuk kita ngoceh. Apa ya? Tren permotoran di Indonesia. Jadi sepertinya kebiasaan orang Indonesia ya. Apa yang ngetren, ya namanya ngetren pasti banyak yang ngikutin. Karena gini, dulu orang hobi motor itu sedikit banget. Nah, semua hobi motor pasti dibilang, nah anak muda zaman dulu ngapain sih beli motor, ngapain sih motor jauh-jauh, ngapain sih naik motor jauh-jauh, naik mobil lebih enak, lebih nyaman ya. Hobi men, memang naik mobil lebih nyaman, tinggal duduk tidur, nggak kehujanan. Tapi nggak tahu kenapa mulai dari kecil lebih seneng naik motor. Memang SMA kali ya, itu saya. Zaman dulu tahun 2007 2008 itu mulai banyak klub-klub motor. Bahkan mulai tahun 2004 nih, ini klub-klub motor untuk modifikasi. Semakin kesini sekitar tahun 2007 itu brand-brand motor udah ngelihat nih potensi market dari anak motor, dari orang-orang yang hobi motor lah, bisa dibilang gitu, hobi motor. Akhirnya mereka pun mensupport beberapa klub. Ada yang sebelumnya klub motor itu yang udah pernah dibilang sama, udah pernah ceritain sama Pak Deindro. Ada yang murni pure lagi hobi, jadi cuma senang-senang aja. Ada yang dibentuk oleh ATPM-nya atau sebuah dealer merek, sebuah brand. Nah, itu disebut marketing tools mereka. Dan
sebenarnya yang ngikut member di dalam klub yang sebagai marketing tools itu nggak terasa, nggak semuanya merasa dia jadiin alat marketing. Sepertinya hujan. Nah, ini ada plus minusnya. Organisasinya tetap berjalan. Yang saya rasain manfaatnya di dalam klub itu kita diajarkan untuk berorganisasi, Nah, karena yang namanya klub atau organisasi itu kepengurusannya jelas. Yang pertama itu ada ART yang jelas. Itulah yang disebut organisasi. Dulu banyak orang yang masuk ke dalam klub, tapi ya itu karena tahun-tahun begitu klub motor lagi eksis-eksisnya sampai sekitaran tahun 2012-an, 2013 sampai 2015 masih eksis lah klub motor itu, yang dengan ada ART khusus hingga rutin kopdar every week. Tadi hari apa aja, karena beda-beda biasanya. Orang-orang pada masuk klub motor ini dengan bangganya. Nah, di situ tuh dengan kebanggaan itu, pride itu biasanya memunculkan arogansi bagi yang baru-baru masuk, karena merasa punya gua anak klub motor nih, temenku banyak nih. Ya emang temen kalau ikut klub motor pasti dapat teman banyak, tapi nggak gitu juga akhirnya. Sebagai ajang arogansi. Biasanya dengan bangga menceritakan, wah aku tadi nampol sekian mobil nih, aku tadi nampol sekian bus. Pernah ngerasain seperti itu juga sih, tapi kalau udah kebangetan busnya atau mobilnya. Nampol nggak pernah. Berhenti di tengah jalan pernah. Nah, dari situ mereka ini eksis. Ada yang suka berorganisasi, ada yang sekedar penghobi motor, ngikut aja, ada agenda apa ngikut aja. Biasanya itu yang udah kerja sih. Tahun segitu dulu saya belum kerja, jadi ya lebih masuk lagi ke pengurusannya, bantu-bantu lah. Biasanya di klub itu ada kas, sekretaris, nah itu yang untuk surat menyurat atau registrasi anggota masih. Nah, tahun 2012 puncak-puncaknya itu. Dulu saya ikut klub mulai awal itu tahun 2007 ya, Fiction. Sebelum jadi klub nasional itu masih independen dulu di Kabupaten Jember, namanya Fighter. Apa ya dulu panjangannya, Fiction apa Jember gitu, lupa. Fiction Performance apa ya, lupa. Ya itulah pokoknya, masih independen. Tahun 2009 saya pindah ke Malang karena kuliah di Malang, tapi masih sering pulang. Ya sudah ngikut dulu sampai akhirnya ganti Ninja 250. Ninja 250 bikinlah klub N250 RC Jember.
seiring berjalannya waktu nambah temen dari Malang, Solo, Bali, nyemplung lah di dalam klub N250 Malang itu sampai sekarang sih. Sekarang ini nggak tahu masih ada nggak ini klub. Grupnya sih masih ada. Orang-orangnya masih ada ya. Kegiatannya aku gitu. Nah tuh dari tahun 2012 tuh di N250 Malang bisa anggotanya bisa sampai 100 lebih. Sekali kopdar tuh bisa 100 karena rekor rombongan touring paling banyak itu ya itu sekitar 40-an motor, 40 motor dari Malang ke Solo. Wah, itu rasanya capek banget rombongan segitu panjangnya, meskipun udah dipisah ya, dipisah jadi 2 kloter. Tetap aja ujung-ujungnya ketemu di checkpoint pertama. Pakai patwal polisi ya, rombongan segitu nggak pakai patwal susah men. Siapa mau ngatur di jalan, resikonya gede. Oke, itu kelihatan nih orang-orang yang cuma pengen nyepi. Nah tahun 2014 akhir move to Jakarta, saya pindah ke Jakarta. Habit permotoran di Jakarta sedikit berbeda ya sama di Jawa Timur, karena jarak yang agak jauh dari satu tempat ke tempat yang lain, terus kesibukan orang-orangnya juga beda sama di Jawa Timur, di Malang gitu. Jadi nggak tahu kapan kopdarnya, karena sekali ngikut kopdar akhirnya klub-klub itu juga udah nggak eksis lagi di dunia permotoran. Akhirnya kita mutusin apa ini motoran ya, tetap pengen motoran, tetap seneng motoran. Akhirnya oke, ambil hari Minggu lah libur kerja, pagi-pagi kita San Mori. Dulu udah ada sih ini tahun segitu istilah San Mori, Sunday morning ride. Jadi mulai bergeser trennya. Jadi ada klub-kluban yang penting untuk grup aja buat riding pagi. Awalnya mereka cuma riding, kumpul di, kalau di Jakarta di Senayan, daerah Senayan di Panahan situ ya, riding keliling-keliling kota. Itu finishnya itu biasanya kalau nggak ngopi, sarapan. Yang terkenal sih buat jadi checkpoint itu ada bubur ayam di Jalan Patunus. Ini ada bubur ayam, ada tempat ngopi juga di sana. Itu mulai banyak. Nah, orang-orang yang ikut tren bisa beli tren itu, gitu, dalam artian gampang untuk membeli fasilitas untuk memenuhi tren yang sedang berjalan. Muncullah mereka itu. Bikin konten ugal-ugalan, motor ugal-ugalan, wili-wili, sampai sempat balap liar nggak ya? Nggak tahu, kebut-kebutan lah, cornering di Lembang, di Puncak. Akhirnya ada suatu hari
kita nggak boleh lagi kumpul di Panahan. Kalau ada kelihatan grup motor kumpul di daerah Panahan, pasti digusur, polisi yang ngusur. Nah kalau di Lembang sama Puncak itu dulu kalau nggak salah ada cerita crash yang melibatkan warga sekitar, korbannya warga sekitar. Ini di inilah di sweeping loh, warga-warga situ di sweeping. Ini udah mau nyampe kan? Udah nyampe di tempat kopinya. Lanjut lagi. Assalamualaikum. Bapak Dendi ya bener? Hah? Dari rumah? Sendirian Den? Hah? Katanya mau kesini tadi Wisnu. Mulai banyak yang lewat, kontrol lah. Ini banyak di sweeping, dilarang di beberapa daerah. Itu yang aku tahu di sekitaran Jakarta sama Bogor, Lembang. Ya itu viral juga sih waktu itu. Sepertinya sampai sekarang, sampai akhirnya udah kecak. Ada beberapa yang marah-marah kalau ada yang ugal-ugalan, ada yang ugal-ugalan malah dimarahin kalau ada yang marah kalau dimarahin. Kasih tahu cara kalian menyayangi diri sendiri, pasti kan ingetin aja, nggak usah sampai marah-marah, nggak perlu, udah gede kok, udah naik motor berarti kan udah dewasa, harusnya SIM kan, SIM umur 17. Nggak tahu kalau ada yang masih belum punya SIM sih. Jadi mereka ngelakuin hal-hal yang bahaya buat orang lain biar eksis. Kalau ngelakuin hal-hal bahaya tapi terkontrol lingkungannya, nggak masalah, keren. Banyak freestyler dari Indonesia yang bisa terkenal di luar negeri, bisa juara di kompetisi luar negeri. Mereka latihan di tempat tertutup semua itu.
kecuali ada event buat di jalanan, pasti jalanannya ditutup. Nah, yang lebih terkenal lagi siapa? Banyak reseller luar tuh. Ernie Picil. Tuh, mobil juga ada. M-Block, Travis Pastrana tuh. Tapi lingkungannya terkontrol. Satu kota itu tuh kalau bisa tuh. Semua orang pasti punya pendapat yang berbeda. Gak usah saling musuh-musuhan, buat apa? Orang motor dari hobi bisa bikin banyak temen kok. Dibuat sindir-sindiran, dibuat bully-bulian di sosmed. Nggak ada manfaatnya. Nyari temen apa nyari musuh? Nyari musuh mah gampang, nyari temen susah. Udah nyari temen susah, temen pun masih ada yang palsu kan, ya kan? Ayo mbak, gas mbak, cepetan mbak. Oke, mungkin gitu dulu ocehan tentang dunia pemotorannya. Ntar deh kalau ada yang mau dibahas lagi coba saya ngeceh lagi. Yang penting apa? Enjoy your hobbies, enjoy your ride, nikmatin yang ada. And we live once. YOLO. Okay, see you next video. Bye bye.